Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan pada video kali ini aku akan kembali mereview Xiaomi MiMo. Jadi kalau yang kemarin kan saya udah review, kalau kalian yang belum nonton videonya tonton dulu. Yaitu sebenarnya baru review singkat aja sekilas buat real world case ya. Cuma di sini aku akan mencoba buat implementasi lebih jauh ya. Kalau kemarin kan lebih ke fix bug di code gitu kan. Nah sekarang aku akan coba bikin aplikasi dari awal ya, tapi sebenarnya bukan aplikasi, pokoknya sistem atau apalah nanti ya. Karena aku udah bikin PRD-nya. Jadi di sini sebelum ke situ aku akan menunjukkan juga kalau yang kemarin aku lakuin itu terus kemudian beberapa hari juga saya coba ya, nggak sering sih, dalam kurun 3 sampai 4 hari setelah saya subscribe dari Xiaomi MiMo ini itu udah make 2% ya. Cuma ya baru aku pakai 2 sampai 3 kali juga. Dan aku pakainya juga model yang paling murahnya. Jadi ya udah sih, masih aman ya. Ini juga masih sebulan lagi gitu kan ya. Udah kurang sih, udah kurang sebulan. Cuma ya masih aman lah. Kita akan coba nantinya bakalan kayak gimana. Apakah nanti aku akan subscribe lagi ataupun ya mending pakai yang API key aja. Nah ini kalau kalian mau pakai atau subscribe ke Mimo Code Plan-nya ini, kalian bisa pakai refer ini guys, referralnya dimana 69HW4U ya, sama aja sih kayak kode referral yang aku bagikan di video sebelumnya ya. Ini dimana nanti kalau kalian subscribe ya kan, di harga awal tuh kemarin $5,28 kalau nggak salah, itu mungkin bisa dipotong lagi 10%-nya lagi, jadi lebih murah lagi guys. Nah kemudian selanjutnya oke, kita akan langsung aja. Di sini aku udah membuat PRT-nya ya. Jadi aku secara singkat aja, aku ingin bikin kayak gini guys, kayak Mimocode ya. Cuma aku ingin dia tuh dijadikan extension yang nantinya diinstal di bagian extension ini. Nah nanti bentukannya kayak sidebar. Kalau kalian nyobain di VS Code kan ada tuh yang cloud code yang ada di sidebar. Nah ini di anti gravity juga. Nah aku lebih prefer yang ini sebenarnya timbang yang ini di sini gitu kan, karena lebih enak aja lah terbacanya ya timbang kali di bawah. Ya sebenarnya ini tinggal diubah aja sih panel positionnya jadi right gitu kan, biar diubah ke kanan. Cuma kan tetap ya ini namanya terminal gitu guys, jadi ya lebih enak di bawah ya, dan jadi ada double-double gitu kan opsinya. Dan itu nantinya yang aku bikin ini namanya Haiku Code-nya ini akan aku pakai kalau mau misalkan dari anti gravity-nya udah habis. Nah aku mungkin akan berlangganan ke Mimocode yang API key-nya aja ya guys ya, yang bayarnya pay as you go. Karena kalau pakai yang kayak gini kemungkinan besar sih nanti kena ban atau gimana lah. Aku menghindari hal itu juga, dan nantinya kita nggak perlu subscribe tiap bulan juga, karena nanti dipakainya buat backup aja. Kalau misalkan anti gravity yang aku pakai ataupun ya layanan lain cloud code atau Mimocode yang aku pakai itu juga habis, itu bisa jadi backup. Pada intinya sih buat aplikasi aku kayak gitu sih. Cara fungsinya juga mirip-mirip gitu kan, bisa ngimport code, yang pasti bisa import dari modelnya ya, bisa pakai model. Yang kepikiran untuk sekarang sih aku lebih ke Mimo ya, Mimo dulu. Terus dia juga bisa membaca file ya, membaca codingan dan melakukan perubahan, yang dimana di situ nanti bisa pakai mode plan mode sama build mode ya gitu. Dan dia juga bisa full access ataupun nanti bisa semi-semi ya, dimana nanti bisa kalau ada hal yang perlu di ACC baru dia minta persetujuan, tapi kalau enggak ya dia akan langsung lakuin, ataupun dia akan meminta persetujuan setiap kali ada hal yang mau dirubah gitu. Nah kemudian juga ada cost trackernya juga, dimana nanti tokennya habis berapa dan estimasi dari API key yang dipakai itu habisnya berapa gitu kan. Cuma ya nanti konfigurasinya aku akan bebaskan ya, jadi nggak perlu tetap input ya. Nanti ada file .json-nya di situ, nanti konfigurasinya aku konfigurasi sendiri, jadi yang nggak terlalu dibebankan ke extensionnya ini. Ya mirip-mirip kayak si anti gravity sih, kayak ibarat nanti kalau buka yang mode MCP ini kan dia akan konfigurasi sendiri di file JSON-nya. Dan buat MCP ya, aku juga mau nambahin juga buat fitur MCP juga. Ya pokoknya ya sementara kayak gitulah, nanti buat perkembangannya
akan berlanjut. Ya udah, kita akan langsung aja di sini mungkin plan mode dulu ya guys ya. Pakai add, kita langsung enter aja ya. Di sini kita akan lihat apakah nanti dia akan mengeksekusinya dengan baik atau enggak. Oke, ini udah buat plannya udah selesai ya. Jadi sih yang butuh waktunya nggak ada sih estimasinya ya. Cuma ya banyak sih guys, lumayan ya. Mungkin 15-20 menitan ada gitu kan buat nge-planning ya. Tadi aku juga perlu ada keputusan yang diambil gitu kan. Benar ya, karena memang aku sebenarnya ini baru dari ideku aja ya buat bikin extension kayak tadi ya. Nantinya digunain kayak gimana juga aku nggak tahu, jadi ya udahlah, kita akan coba-coba dulu langsung di sini buat nge-execute dari plan-nya. Ini udah mode ke build, kita akan nunggu sampai jadi. Oke, ini udah selesai sih tadi sekitar ya 15 menitan lagi lah. Nah, total dari planning sampai membuat itu 30 menit sekitaran segitu lah ya. Tapi ya aku nggak tahu pastinya berapa juga. Cuman ini udah jadi dan aku kalau ada yang notice aku pindah ke VS Code karena ternyata implementasinya di VS Code, jadi aku takutnya agak beda. Jadi ya udahlah, ini sudah dibangun gitu kan buat aplikasinya, sistemnya gitu kan. Dan di sini udah aku minta juga buat penggunaannya caranya gimana gitu kan. Aku ini baru pertama kali bikin proyek seperti ini, jadi buka proyek di VS Code, npm install jika belum. Harusnya sih kalau ada node modus udah ke npm install gitu kan. Jalankan extension development host, tekan F5 di VS Code, coba ya. Oke, setelah aku cari tahu ternyata biasanya sih kalau bikin extension pakai Yocode ya guys ya. Dan aku di sini nggak pakai Yocode, langsung suruh AI ini buat bikin, jadi ya memang minim pengetahuan dari aku sendiri gitu kan. Tapi adalah udah terjadi juga. Di sini tadi aku coba tanya AI juga, ternyata perlu buat bikin folder .vscode dulu, kemudian di dalamnya itu kita bikin file launch.json yang isinya seperti ini. Yang kemudian kita bisa Ctrl Shift D ataupun ke run and debug ya guys ya. Di sini ya kita Ctrl Shift D aja. Ini akan ngebuka run and debug dan ini udah run extension. Nanti bisa klik F5 aja ataupun klik ini aja guys. Jalankan. Oke, jadi ini udah ngebuka dari tampilan development mode dari extensionnya ya. Di sini yang ngebuka extension development. Dan di sini udah ada HQ code-nya ya di sini ya, di set panelnya. Coba kita klik dulu. Nah, ini udah kebuat ya di set panelnya ya. Aku sih berharap di set panel sebelah kanan sih. Nggak tahu ini bisa diubah nggak? Default bottom top. Nggak tahu ya, dia bisa diubah apa enggak. Tapi di sini dia ada clear chat, ada setting, terus habis itu ini misalkan kita bisa mau attach file, folder, selection. Habis itu di sini juga bisa mode ya. Tapi nggak tahu ya ini modenya tuh effort summarize ini kayaknya belum aku set atau gimana gitu kan ya. Pokoknya secara tampilan udah lah ya. Ya pokoknya ini memang belum bisa dibikin digunakan secara benar ya. Tapi secara tampilan udah jadi gitu. Dan ini kalau dibuka setting belum kebuka apa-apa juga sih. Dan kita kalaupun ngetes ya di sini send itu nggak akan ngebuka guys, karena sejatinya API key-nya belum aku kan gitu. Lah ini kayaknya masih perlu penyesuaian ya guys ya. Itu juga masih belum nih. Let's file it. Switch to plan mode. Oh, dia tuh sistemnya kayak gini guys. Switch to build mode. Terus kalau effort coba effort level high. Oh, coba low. Oh, bisa ya guys, kayak effort low gitu kan. Tapi kayak nggak ada panduannya gitu ya. Terus udah sih, clear aja coba. Ngehapus ya. Ya seperti itu lagi ya. Masih ya belum bisa dicoba ya. Nantinya aku tetap akan kembangkan sih ini. Dari segi UI juga masih di AI kan kayak guys ya, warnanya kayak gini kan. Jadi ya oke, mungkin sekian aja ya buat produk yang aku kembangkan menggunakan Mimocode ya. Menurut kalian gimana guys ya? Belum
walaupun udah nunggunya 30 menit belum jadi juga sebenarnya agak sayang juga ya. Sebenarnya bisa sih kayaknya kalau aku pasangkan API key-nya untuk MCP ini. Oh, dia ngebuka. Nah, aku berharap kayak gitu kalau pas di set model gitu kan, biar dia masangnya gampang. Nah ya, tadi ininya masih belum selesai guys, masih bisa hanya prototype aja ya. Timbang kayak yang aku bikin aplikasi ataupun apa gitu kan, bikin website itu kan lebih ke ya udah umum lah. Nah, kali ini aku cobain buat bikin sebuah sistem extension gitu di VS Code. Dan ya ini untuk usage ya, coba kita refresh dia udah pakai berapa. Oke, tadi kan 69 ya, sekarang 125 ya, hampir 2 kali lipat ya, tapi 1% sih, di sini tulisannya nambah 1% ya, kalau sebelumnya kan 2%, jadi ya oke lah, tapi sebenarnya agak sayang ya belum jadi, tapi masih aman lah. Kayaknya kalau nanti aku lanjutin juga buat Mimo Code, bisa gitu guys, ini kan ada API key-nya ya, tinggal aku pasang terus lanjutin gitu kan. Tapi jangan pakai yang dedicated API key, kita harus ngetop up dulu terus pakai yang PSUgo ya, karena aku belum ngetop up dan pakai PSUgo, takutnya kan nanti keblokir gitu coding plan-nya, jadi jangan coba-coba ya. Nah, kalau kalian mau pakai, aku sekali lagi nyaranin kalian buat pakai invite code ini ya, karena ya nggak tahu sih nantinya aku bakal pakai apa enggak ya, tapi setidaknya buat kalian kan ada diskon 10% gitu yang menurutku lumayan ya, bisa lebih murah lagi gitu, apalagi kalau misalkan pakai plan-plan yang lebih mahal lagi, itu kan akan rasa gitu buat murahnya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.